Selamat pagi, perkenalkan nama saya Regina Sergina, NIM 19311071 dari kelas 7 Biologi C. Nah, materi kita kali ini yaitu fisiologi pada serangga. Ada pun sistematis yang perlu kita bahas, yakni yang pertama sistem saraf pada serangga, yang kedua sistem reproduksi pada serangga, dan yang ketiga sistem perkembangbiakan pada serangga. Kita akan membahas sistem saraf. Sistem saraf terdiri dari sebuah otak atau hasil penyatuan 3 pasang ganglia dan urat saraf ventral atau sekelompok neuron atau sel-sel saraf. Ganglia merupakan massa jaringan saraf yang terdapat di setiap segmen. Secara berpasangan berfungsi sebagai pusat refleks dan pengendalian berbagai kegiatan. Jaringan saraf dapat dibagi ke dalam saraf pusat dan saraf tepi. Nah, saraf pusat terdiri dari sepasang saraf rantai yang terdapat di sepanjang tubuh bagian ventral. Setiap saraf pusat berupa sistem saraf tangga tali atau ganglia berjumlah sepasang yang berada di sepanjang sisi ventral tubuhnya. Serangkaian ganglia atau yang disebut ganglion dihubungkan dengan tali saraf ventral terdiri dari 2 paralel konektivis sepanjang perut. Biasanya setiap segmen tubuh memiliki 1 ganglion pada setiap sisi. Namun di beberapa bagian ganglia melebur membentuk ganglia besar. Di bagian kepala, 3 pasang ganglia membentuk otak dikenal sebagai ganglion supraesophageal. Nah, 3 pasang ganglia yang pada otak tersebut yaitu protocerebrum, deuterocerebrum, dan tritocerebrum. Nah, protocerebrum terdapat pada segmen mata meliputi daerah innervasi, alat mata majemuk, dan ocelit. Deuterocerebrum terdapat pada segmen antena, daerah inervasi antena. Nah, yang berikut tritocerebrum terdapat pada segmen labrum. Daerah inervasi terdiri dari labium dan stomodeum. Nah, sepasang simpul cord yang berjalan di setiap sisi otak menuju ujung abdomen yang dikenal sebagai ventral nerve cord. Di belakang otak adalah subesophageal ganglion yang terdiri dari 3 pasang ganglia yang menyatu. Ini mengendalikan mulut, kelenjar ludah, dan otot-otot tertentu. Ganglion merupakan pusat pengelola rangsang terdiri atas 3 ganglion. 1. Ganglion kepala. Ganglion kepala dia berfungsi menerima uras saraf yang berasal dari mata dan antena. Yang kedua, ganglion di bawah kerongkongan berfungsi mengkoordinasi aktivitas sensoris dan motoris rahang bawah atau mandibula, rahang atas atau maksila, dan bibir di bawah atau labium. Yang ketiga, ganglion ruas-ruas badan berupa serabut-serabut saraf yang menuju ruas-ruas dada, perut, dan alat-alat tubuh yang berdekatan. Ganglion di bawah kerongkongan dan ganglion ruas-ruas badan terletak di bawah saluran pencernaan. Saraf tepi terdiri dari 3 macam sel saraf, yaitu sel saraf indera membawa impuls dari alat indera, sel saraf motor membawa impuls dari pusat integrasi ke otot, sel perantara atau intranuncial membawa impuls antara sel saraf. Ada 3 macam susunan sel saraf, yaitu monopolar, bipolar, dan multipolar. Monopolar dipergunakan untuk memproses rangsangan sesuai dengan jenis rangsangan. Bipolar lebih banyak dipergunakan untuk menerima dan meneruskan rangsang. Sistem reproduksi. Reproduksi serangga terjadi secara internal. Fertilisasinya internal, artinya pembuahan sel telur spermatozoid berlangsung di dalam tubuh induk betina. Yang kedua, sebagian besar serangga bersifat dioecious, yaitu hanya satu jenis kelamin pada satu individu, memiliki individu jantan dan betina yang mampu kawin untuk menghasilkan zigot. Yang pertama, organ reproduksi jantan.
Sistem reproduksi jantan terdiri dari sepasang testis yang tersusun atas folikel-folikel, sepasang vas efferens, sepasang vas deferens, sepasang kantung semen atau seminal vesicle, saluran ejakulasi, dan kelenjar tambahan. Nah, organ reproduksi pada betina, sistem reproduksi betina terdiri atas sepasang ovarium yang masing-masing tersusun atas sejumlah ovariol, sepasang oviduk atau saluran telur, kelenjar tambahan, kantong sperma, dan saluran sperma. Nah, perkembangbiakan. Masa perkembangan serangga di dalam telur dinamakan perkembangan embrionik, dan setelah menetas keluar dari telur dinamakan perkembangan pasca embrionik. Perubahan bentuk atau ukuran serangga yang berlangsung selama perkembangan pasca embrionik dinamakan metamorfosis. Perkembangan embrionik. Yang pertama, oviparitas, di mana pada tahap ini serangga meletakkan telur yang telah matang dan telah dibuahi. Telur-telur yang melewati vagina mendapat pembuahan dari sperma jantan. Sebelum diletakkan oleh serangga betina, perkembangan embrionik terjadi di luar tubuh induknya dan memperoleh makanan dari kuning telur. Yang kedua, ovoviviparitas, yakni telur berkembang dan dibuahi secara normal, tetapi mereka tetap ditahan dan menetas di dalam tubuh serangga betina. Sediaan makanan cukup tersedia di dalam telur sehingga embrio dapat menyelesaikan perkembangannya. Yang ketiga, viviparitas, yakni perkembangan terjadi di dalam tubuh serangga betina. Serangga tidak meletakkan telur tetapi melahirkan larva atau limfa. Nah, perkembangan embrio berlangsung di dalam tubuh induknya, dan embrio memperoleh sebagian zat makanannya langsung dari induknya. Ada 3 bentuk metamorfosis pada serangga, yaitu ametabola. Tidak ada pergantian bentuk dan hanya dapat dilihat pertambahan besar dan ukuran saja. Misalnya kolembola, tisanura, dan lepisma. Hemimetabola atau metamorfosis tidak sempurna. Nah, pada fase ini dimulai dari telur, nimfa, dewasa, atau imago, tanpa fase pupa, misalnya ortoptera, hemiptera, dan odonata. Yang berikut adalah ada holometabola atau metamorfosis sempurna. Ini dimulai dari fase telur, larva, pupa, imago. Misalnya coleoptera, diptera, hymenoptera, dan lepidoptera. Itulah pembahasan tentang fisiologi serangga. Sekian dan terima kasih.